Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan getaran halus dalam hatimu ketika menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Seolah ada energi lembut yang menenangkan jiwa, menyapu resah, dan menghidupkan kembali semangat dalam diri kita. Itulah rahasia solawat, doa yang bukan sekadar lafaz, tetapi juga cahaya yang mampu mengubah hidup. Hari ini, kita akan menyusuri sebuah perjalanan spiritual bersama. Sebuah perjalanan untuk memahami energi tersembunyi dalam sholawat Jibril, sebuah amalan yang penuh rahmat dan keberkahan. Aku ingin engkau menyimak dengan hati, bukan hanya dengan telinga, karena setiap kata yang kita renungkan bersama bisa menjadi pintu cahaya bagi jiwa kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin bertanya pada dirimu, apakah engkau sudah siap membuka hatimu dan merasakan kedekatan dengan Allah melalui sholawat ini? Jika iya, maka mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Bab 1. Jejak malaikat dalam sholawat. Bayangkanlah sejenak, pada suatu masa ketika cahaya wahyu turun, malaikat Jibril hadir membawa firman Allah kepada Nabi Muhammad. Tetapi yang sering terlupakan adalah bahwa Jibril tidak hanya membawa wahyu, ia juga membawa doa dan sholawat yang dipersembahkan langsung untuk kekasih Allah. Dari langit mengalir sebuah energi murni yang tidak bisa ditangkap mata biasa. Energi itu bersemayam dalam lafaz sholawat yang sejak saat itu menjadi jembatan antara manusia dengan alam malaikat. Sholawat Jibril, sebagaimana namanya, adalah pantulan dari getaran surgawi yang pernah menyelimuti bumi. Ketika kita mengucapkannya, sesungguhnya kita sedang menghidupkan kembali gema yang sama yang dahulu menggetarkan hati Nabi. Dan disitulah letak rahasianya. Sholawat Jibril bukan sekadar susunan kata yang indah, tetapi sebuah pintu halus menuju kehadiran malaikat. Setiap hurufnya adalah jejak, setiap suaranya adalah langkah menuju cahaya. Bagaikan angin yang bergerak tanpa terlihat, sholawat ini membawa kesejukan yang mampu menenangkan jiwa yang resah. Ada orang yang membaca dengan suara keras, ada pula yang melafazkannya perlahan dalam hati. Namun keduanya sama. Keduanya sedang menyambung diri dengan aliran rahmat yang diturunkan Allah melalui Jibril, malaikat yang dipercaya menjaga wahyu. Jika engkau pernah merasa dadamu sempit, seakan dunia begitu gelap dan jalan hidup terasa buntu, cobalah lafazkan sholawat ini. Dengarkan baik-baik suara hatimu ketika lidahmu menyebut nama Nabi. Pada saat itu, akan muncul kelembutan yang menyingkap kabut gelisah. Ada keteduhan yang meresap, tidak bisa dijelaskan dengan logika, namun bisa dirasakan oleh hati yang ikhlas. Itulah tanda bahwa jejak malaikat masih ada, masih hadir, dan masih mampu menuntun siapapun yang bersedia mengetuk pintu langit dengan doa. Karena sesungguhnya, energi malaikat bukanlah sesuatu yang hilang di telan zaman. Ia tidak pernah pudar, meski dunia terus berubah. Ia tetap ada, menunggu dipanggil melalui doa dan sholawat. Dan ketika kita membaca sholawat Jibril, sebenarnya kita sedang mengetuk gerbang itu, meminta agar hati kita disentuh dengan kelembutan surgawi. Inilah mengapa orang-orang yang membiasakan diri melantunkan sholawat Jibril sering terlihat lebih damai. Wajah mereka memancarkan ketenangan, langkah mereka terasa ringan karena mereka membawa jejak cahaya dalam batinnya. Maka renungkanlah, wahai jiwa yang sedang mendengarkan. Hidup ini bukan sekadar tentang apa yang tampak di mata. Ada dunia yang lebih halus, ada getaran yang lebih murni yang bisa kita akses hanya dengan kerendahan hati dan doa. Sholawat Jibril adalah salah satu kuncinya. Ia adalah warisan dari langit, sebuah perisai dari kegelisahan, sebuah sumber cahaya yang menembus kegelapan. Dan setiap kali engkau melantunkannya, sadarilah, engkau sedang berjalan di atas jejak yang sama dengan malaikat, mengikuti alur cahaya yang pernah menyentuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kini juga sedang menyentuh hatimu. Bab 2. Getaran nama Nabi. Ketahuilah, di antara semua nama di dunia ini, ada satu nama yang ketika disebut mampu menggetarkan hati para pecinta Allah, nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sholawat Jibril, nama itu hadir bukan hanya sebagai sebutan, tetapi sebagai pusat cahaya yang memancar ke segala arah. Ketika engkau menyebutnya, engkau sedang mengetuk pintu kasih sayang Allah, sebab nama Nabi adalah kunci untuk membuka rahmat.
Tidak ada nama lain yang ketika dilantunkan bisa menimbulkan kedamaian begitu dalam di hati umat manusia. Dan inilah rahasia besar, energi nama Nabi bukan sekadar bunyi, melainkan cahaya yang hidup, mengalir, dan menyentuh jiwa. Bayangkanlah, setiap huruf dalam nama Muhammad SAW adalah gelombang yang bergerak ke seluruh tubuhmu. Seperti ria air yang berpusat dari satu tetesan, lalu menyebar dalam lingkaran-lingkaran yang semakin luas, begitu pula getaran nama Nabi menyebar dalam setiap lapisan jiwamu. Hati yang gelisah menjadi tenang, pikiran yang kacau menjadi jernih, dan tubuh yang letih mendapatkan kekuatan baru. Karena sesungguhnya, menyebut nama Nabi dalam sholawat Jibril sama artinya dengan menghadirkan cahaya itu di dalam diri. Dan cahaya tidak pernah datang sendirian, ia selalu membawa rahmat. Tidak sedikit orang yang merasakan perubahan besar dalam hidupnya setelah membiasakan diri melafazkan sholawat Jibril. Masalah memang masih ada, ujian tetap datang, tetapi hati mereka berbeda. Mereka lebih tabah, lebih sabar, dan lebih mudah menemukan jalan keluar. Karena energi nama Nabi mengajarkan satu hal yang mendalam. Masalah bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dihadapi dengan cahaya. Inilah kekuatan yang membuat seorang mukmin tetap berdiri, meski dunia mencoba menjatuhkannya. Rahasia itu bukan berasal dari dirinya, melainkan dari energi cinta yang mengalir melalui sholawat. Di saat engkau melantunkan nama Nabi dengan penuh cinta, engkau sedang menyambungkan hatimu dengan samudera rahmat yang luas. Getaran itu seakan membangunkan bagian terdalam dari dirimu, sebuah bagian yang selama ini tertidur dalam gelap. Nama Nabi adalah sentuhan lembut yang membangunkan, lalu membimbingmu untuk melihat hidup dengan kacamata yang berbeda. Tidak lagi terjebak dalam kecemasan dunia, melainkan menemukan ketenangan dalam cinta. Karena sesungguhnya mencintai Nabi adalah cara paling indah untuk mencintai Allah. Maka jangan biarkan lidahmu kaku. Jangan biarkan hatimu kosong. Isilah ia dengan solawat, terutama solawat Jibril, agar getaran nama Nabi selalu hidup dalam dirimu. Sebab setiap kali engkau menyebutnya, engkau sedang membangun jembatan cahaya antara bumi dan langit. Engkau sedang menanam benih cinta yang tidak akan pernah layu. Dan ketika benih itu tumbuh, engkau akan merasakan bahwa hidup bukan lagi sekadar berjalan menuju akhir, melainkan berjalan dalam cahaya yang tak pernah padam, cahaya yang berasal dari nama Nabi Muhammad SAW. Bab 3. Cahaya yang mengalir dalam nafas. Setiap manusia hidup dengan nafas, namun jarang sekali kita menyadari betapa berharganya setiap tarikan dan hembusan itu. Kita menganggapnya hal biasa, padahal nafas adalah jembatan antara ruh dan tubuh. Dan ketika sholawat Jibril diucapkan bersamaan dengan aliran nafas, ia tidak lagi menjadi sekadar udara yang keluar masuk, melainkan cahaya yang hidup. Bayangkanlah setiap tarikan nafasmu membawa rahmat masuk ke dalam dirimu, dan setiap hembusannya melepaskan segala gelisah, segala berat, dan segala luka. Inilah rahasia yang tersembunyi. Sholawat tidak hanya menggetarkan lidah, tetapi juga bisa mengalir melalui nafas. Nafas yang diberkahi dengan sholawat akan terasa berbeda. Ia menjadi lebih tenang, lebih panjang, lebih lapang. Seakan-akan ada udara lain, lebih halus dari oksigen yang masuk ke dalam dirimu. Udara itu adalah cahaya, dan ia mengisi ruang-ruang kosong dalam hatimu. Orang yang melatih dirinya dengan sholawat Jibril sering merasakan bahwa meski tubuhnya letih, ada kekuatan baru yang muncul dari dalam. Bukan dari makanan, bukan dari istirahat panjang, melainkan dari rahmat yang menyertai setiap hembusan nafas yang dilantunkan bersama solawat. Ketika engkau duduk tenang, melafazkan solawat sambil mengatur nafas, engkau sebenarnya sedang menyatukan dua anugerah besar. Kehidupan yang ditopang oleh udara dan rahmat yang ditopang oleh doa. Keduanya berpadu, lalu menciptakan harmoni yang membuat jiwa semakin damai. Bayangkan saja, jika satu tarikan nafas tanpa solawat sudah cukup membuatmu hidup, maka bagaimana jadinya jika setiap nafasmu dipenuhi dengan solawat? Hidupmu tidak hanya sekadar berlangsung, melainkan bercahaya. Perlahan-lahan, engkau akan merasakan perbedaan yang mendalam. Nafasmu bukan lagi sekadar rutinitas tubuh, tetapi sebuah zikir yang terus mengingatkanmu kepada Allah dan Rasul-Nya.
Setiap kali engkau bernafas, engkau sedang memanggil rahmat. Setiap kali engkau menghembuskan udara, engkau sedang menyerahkan beban. Inilah cara sederhana namun mendalam untuk hidup dalam kesadaran. Dan orang yang hidup dalam kesadaran akan selalu lebih kuat menghadapi dunia. Maka renungkanlah, berapa banyak nafas yang sudah kita hembuskan sia-sia tanpa sholawat? Berapa banyak udara yang masuk dan keluar tanpa membawa cahaya? Mulailah dari sekarang meski perlahan. Sertakan sholawat Jibril dalam nafasmu dan engkau akan menemukan bahwa hidup ini jauh lebih indah ketika setiap detiknya dipenuhi cahaya. Sebab nafasmu bukan sekadar udara, ia adalah pesan dari Allah bahwa engkau masih diberi kesempatan untuk mengingatnya. Dan ketika kesempatan itu engkau isi dengan sholawat, engkau sedang mengubah hidupmu menjadi perjalanan yang bercahaya. Bab 4. Penjaga dari kegelapan. Dunia ini, meski terlihat indah di permukaan, sesungguhnya penuh dengan kegelapan yang halus. Kegelapan itu tidak selalu berupa malam yang pekat, melainkan bisa berupa bisikan hati yang membuat manusia gelisah, rasa putus asa yang tiba-tiba muncul, atau pikiran buruk yang menguasai diri. Semua itu adalah bayangan gelap yang perlahan mengikis cahaya iman. Namun Allah memberikan perisai bagi mereka yang ingin terlindung. Salah satunya adalah sholawat Jibril. Lafaznya sederhana, namun energinya ibarat dinding cahaya yang berdiri kokoh, melindungi hati dari serangan yang tak terlihat. Ketika engkau melantunkan sholawat ini, seakan ada lapisan lembut yang menyelimuti jiwamu. Lapisan itu bukan dari dunia, melainkan dari rahmat Allah yang diturunkan melalui doa. Hati yang sebelumnya kosong mulai terisi, dan ruang yang tadinya bisa dimasuki kegelapan kini menjadi terang. Itulah sebabnya para ulama sering mengatakan, orang yang memperbanyak sholawat akan dijauhkan dari bisikan buruk. Karena sholawat adalah cahaya, dan kegelapan tidak pernah mampu bertahan di hadapan cahaya. Bayangkanlah dirimu berjalan di malam yang gelap tanpa lampu. Setiap langkah penuh ketakutan, karena engkau tidak tahu apa yang ada di depanmu. Tetapi ketika lampu dinyalakan, rasa takut itu hilang. Begitu pula sholawat Jibril bekerja di dalam batin. Ia menyalakan pelita di hati, sehingga engkau bisa melihat dengan jelas jalan yang engkau tempuh. Gangguan dan bisikan mungkin masih ada, tetapi hatimu tidak lagi goyah, karena cahaya itu membuatmu mampu membedakan mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Dan bukan hanya itu, sholawat ini juga membuat jiwa lebih tahan menghadapi ujian. Orang yang terbiasa dengan sholawat Jibril tidak mudah terhempas oleh badai kehidupan. Mereka ibarat pohon dengan akar yang dalam, meski angin besar datang, batangnya tetap berdiri tegak. Rahasianya sederhana, karena hatinya telah terlindung. Perisai cahaya itu membuatnya tidak mudah roboh, meski dunia mencoba mengguncangnya. Maka jangan remehkan bacaan sederhana yang engkau ucapkan setiap hari. Sholawat Jibril bukan hanya doa, tetapi juga benteng yang menjaga jiwamu. Ketika engkau istiqomah melantunkannya, engkau akan menyadari bahwa ada kekuatan yang selalu menjaga, bahkan di saat engkau merasa sendirian. Itulah penjaga dari kegelapan, sebuah doa yang lahir dari cinta, sebuah cahaya yang tidak akan pernah padam selama engkau terus menyalakannya dalam hatimu. Bab 5. Jembatan Rezeki. Seringkali manusia menganggap rezeki hanyalah sebatas harta dan benda. Kita bekerja keras, mengejar dunia, berharap semua kesulitan bisa teratasi dengan uang. Padahal rezeki sejati jauh lebih luas daripada itu. Ia mencakup kesehatan, kelapangan hati, ketenangan jiwa, kasih sayang keluarga, dan jalan keluar yang datang di saat yang tepat. Sholawat Jibril dengan energi rahmatnya diyakini para ulama sebagai salah satu jembatan yang menghubungkan kita kepada keluasan rezeki itu. Bukan sekadar materi, tetapi rezeki dalam arti yang hakiki, rasa cukup yang membuat hidup lebih indah. Setiap kali engkau melafazkan sholawat ini, seakan engkau sedang menanam benih cahaya di ladang takdirmu. Benih itu tidak mati, ia tumbuh, mengakar, lalu berbuah dalam bentuk anugerah yang datang di luar dugaan. Kadang hadir sebagai kesempatan, kadang sebagai teman yang tulus, kadang pula berupa kesadaran yang membuat hidup terasa lebih ringan. Semua itu adalah rezeki,
Dan semakin sering engkau melantunkan sholawat Jibril, semakin subur ladang itu, semakin banyak buahnya yang bisa engkau petik. Banyak orang mengeluh hidup terasa sempit. Mereka merasa buntu meski telah bekerja keras. Padahal kesempitan itu seringkali bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam hati yang tidak lapang. Sholawat Jibril hadir untuk membuka jalan itu. Ia melapangkan dada, mengikis rasa sesak, dan membukakan pintu yang sebelumnya tertutup. Kadang bukan pintu dunia yang terbuka, tetapi pintu kesadaran. Dan dari kesadaran itulah, jalan menuju rezeki dunia pun perlahan ikut terbuka. Bayangkan sebuah rumah yang penuh debu. Cahaya matahari masuk, tetapi tidak terlihat karena debu menghalanginya. Setelah rumah itu dibersihkan, cahaya pun memenuhi ruangan. Begitu pula hati manusia. Sholawat Jibril membersihkan debu dari dalam, sehingga cahaya rahmat Allah bisa masuk dengan leluasa. Dan ketika cahaya itu hadir, engkau akan merasakan bahwa rezeki bukan lagi sesuatu yang harus dikejar mati-matian, melainkan sesuatu yang datang karena hatimu selaras dengan rahmatnya. Maka jangan pernah lelah melantunkan sholawat ini. Jadikan ia bagian dari hidupmu, sebagaimana engkau bernafas dan makan setiap hari. Sebab dengan sholawat Jibril, engkau sedang membangun jembatan yang menghubungkan dirimu dengan lautan rahmat Allah yang tak terbatas. Dan pada saat engkau berjalan di atas jembatan itu, engkau akan menyadari bahwa rezeki sejati bukan hanya apa yang masuk ke tanganmu, tetapi apa yang membuat hatimu selalu merasa cukup dan penuh syukur. Bab 6. Cahaya penuntun dalam gelap. Hidup ini kadang terasa seperti perjalanan dalam lorong yang panjang dan gelap. Kita berjalan, melangkah, namun seringkali ragu apakah arah yang kita tempuh benar atau salah. Dalam kegelapan itu manusia mudah sekali tergelincir, salah memilih jalan, atau bahkan berhenti karena takut melangkah. Sholawat Jibril hadir bagaikan cahaya kecil yang menuntun kita. Mungkin cahayanya tampak sederhana, namun perlahan ia membesar, menerangi langkah-langkah kita, hingga kita tidak lagi takut berjalan. Setiap kali engkau melafazkan sholawat ini, sesungguhnya engkau sedang menyalakan pelita di dalam hatimu. Pelita itu tidak padam sekalipun badai kehidupan menerpa. Ia menjadi pengingat bahwa selama lidahmu masih bergetar dengan nama Rasulullah dan hatimu masih terikat dengan cinta pada Allah, engkau tidak akan pernah benar-benar tersesat. Cahaya itu akan menuntunmu ke arah yang paling sesuai dengan takdir terbaikmu. Banyak orang mencari penuntun dalam bentuk guru, tokoh, atau bahkan benda-benda lahiriah. Semua itu memang bisa membantu, tetapi cahaya sejati selalu berasal dari dalam dirimu sendiri, dari hatimu yang tersambung dengan Allah dan Rasul-Nya. Sholawat Jibril adalah salah satu kunci untuk menyalakan sambungan itu. Ia seperti jalan rahasia yang membuka pintu cahaya di relung jiwa, membuatmu sadar bahwa engkau selalu dijaga dan diarahkan. Bayangkan dirimu sedang berdiri di tengah padang luas pada malam tanpa bintang. Engkau tidak tahu arah mana yang benar. Lalu tiba-tiba sebuah cahaya muncul di kejauhan, menuntun langkahmu dengan tenang. Begitulah peran sholawat Jibril. Ia bukan sekadar bacaan, tetapi sinyal ilahi yang memanggilmu kembali ke jalannya. Semakin sering engkau melantunkannya, semakin terang cahaya itu, semakin jelas arah hidupmu. Karena itu, jangan pernah remehkan sholawat ini. Mungkin engkau merasa lelah, mungkin engkau sedang berada di titik paling gelap dalam hidupmu. Namun ketahuilah, satu kali engkau melafazkan sholawat Jibril dengan tulus, itu sudah cukup untuk menyalakan cahaya kecil. Dan cahaya kecil itu, bila dijaga dengan istiqamah, akan tumbuh menjadi cahaya yang begitu besar, yang bukan hanya menuntunmu, tetapi juga menuntun orang-orang di sekitarmu. Bab 7. Penjaga dari kesedihan. Ada saat dalam hidup ketika kesedihan datang tanpa permisi. Hati terasa berat, pikiran penuh kabut, dan dunia seakan kehilangan warnanya. Pada titik itu, manusia seringkali merasa sendiri, seolah tidak ada seorang pun yang benar-benar mengerti apa yang ia rasakan. Tetapi ketahuilah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Sholawat Jibril adalah salah satu bentuk penjagaan itu. Dengan setiap lantunan, ada ketenangan yang menyusup, ada kelembutan yang menenangkan luka-luka batin yang tak terlihat. Engkau mungkin tidak langsung menyadari perubahan itu. Namun jika engkau membiasakan diri mengucapkannya,
perlahan kesedihan yang semula menekan akan mulai berkurang. Seperti embun yang jatuh di pagi hari, sholawat Jibril menyirami hati yang kering. Ia membawa rasa damai yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seolah ada tangan tak terlihat yang membelai jiwamu, menenangkan keresahanmu, dan mengingatkanmu bahwa engkau tidak sendiri. Kesedihan itu seperti ombak. Ia bisa datang menghantam, mengguncang, bahkan menjatuhkanmu. Tetapi jika hatimu dipenuhi dengan sholawat, ombak itu tidak lagi menenggelamkan, melainkan hanya menjadi alunan yang bisa engkau lewati. Sholawat Jibril bekerja bagaikan perahu kecil yang Allah kirimkan, agar engkau tetap bisa mengarungi lautan hidupmu, meski ombak silih berganti. Dan ketika engkau berlayar dengan perahu itu, engkau akan menemukan pantai ketenangan yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Bayangkan seorang anak kecil yang menangis sendirian dalam gelap. Lalu ibunya datang, memeluknya, dan seketika tangis itu reda. Begitulah rasanya ketika engkau melantunkan sholawat Jibril di tengah kesedihan. Bacaan itu seperti pelukan kasih sayang yang turun dari langit, menguatkanmu agar tidak hancur, mengingatkanmu bahwa kasih Allah selalu lebih besar daripada luka yang engkau rasakan. Maka jangan pernah biarkan kesedihan merampas cahaya hatimu. Setiap kali engkau merasa dunia terlalu berat, duduklah sejenak, tarik nafas, dan lantunkan sholawat Jibril dengan sepenuh hati. Engkau akan merasakan bahwa kesedihan hanyalah tamu sementara, dan cahaya yang datang dari sholawat adalah penjaga abadi yang akan selalu membersamaimu. Bab 8. Pintu ketenangan jiwa. Setiap manusia mendambakan ketenangan, namun banyak yang mencarinya di luar diri pada hal-hal yang bersifat sementara, harta, hiburan, atau bahkan pengakuan dari orang lain. Padahal ketenangan sejati hanya bisa ditemukan di dalam hati yang tersambung dengan Allah. Sholawat Jibril adalah kunci halus yang membuka pintu itu. Dengan melantunkannya, engkau seolah sedang mengetuk pintu jiwa yang paling dalam. Dan dari pintu itu, cahaya ketenangan perlahan masuk dan menyelimuti hidupmu. Ketika bibirmu bergerak, mengucapkan nama Allah dan Rasul-Nya, saat itu juga hatimu sedang dilatih untuk tunduk dan ikhlas. Dalam keikhlasan itulah ketenangan bersemi. Karena sejatinya ketenangan bukan datang dari lenyapnya masalah, melainkan dari hatimu yang tidak lagi goyah meski badai menerpa. Sholawat Jibril melatih hatimu untuk pasrah, untuk percaya, dan untuk melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih luas, sehingga setiap kesulitan tidak lagi menjadi beban yang menekan, melainkan pelajaran yang mendewasakan. Banyak orang mengaku lelah dengan kehidupan yang penuh hiruk-pikuk. Mereka mencari pelarian ke tempat-tempat indah, berharap menemukan kedamaian. Tetapi seringkali setelah kembali hati tetap gelisah. Itu karena ketenangan sejati tidak bergantung pada tempat, tetapi pada keadaan jiwa. Dan keadaan jiwa hanya bisa ditata dengan mengingat Allah. Sholawat Jibril menjadi salah satu cara paling lembut untuk membawa hatimu kembali ke pusat ketenangan itu, ke dalam dekapan kasih-Nya yang tanpa batas. Bayangkan engkau duduk di tepi danau yang tenang. Airnya jernih, angin berhembus pelan, dan burung-burung berkicau. Begitulah rasanya hati yang dibasuh dengan sholawat Jibril. Tidak ada kegelisahan yang mampu merusaknya, bahkan ketika dunia di luar sedang kacau. Karena hatimu telah menemukan sumber ketenangan yang hakiki, yaitu zikir yang menghubungkanmu dengan Sang Pencipta. Maka, jika engkau sedang mencari ketenangan, jangan terburu-buru mencarinya di luar. Cobalah duduk sejenak, tarik nafas perlahan, lalu lafazkan sholawat Jibril. Rasakan bagaimana setiap hurufnya menjadi aliran cahaya yang menenangkan dadamu. Saat itu engkau akan sadar, ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh, melainkan sesuatu yang lahir dari hatimu sendiri ketika ia disinari oleh rahmat Allah. Bab 9. Menghapus kegelapan batin. Setiap manusia membawa beban yang berbeda. Ada yang terluka karena masa lalu, ada yang dihantui rasa bersalah, ada pula yang hatinya gelap karena iri, marah, dan kecewa yang dipendam terlalu lama. Semua kegelapan itu seringkali membuat jiwa terasa sesak. Sholawat Jibril hadir sebagai cahaya yang perlahan mengikis kegelapan itu. Ia bagaikan pelita yang menerangi lorong batin yang sudah lama tertutup debu, hingga engkau bisa melihat kembali jalan menuju kedamaian. Ketika engkau melafazkan sholawat ini,
Sejatinya engkau sedang memanggil cahaya kasih Allah untuk turun ke dalam hatimu. Dan cahaya itu tidak datang dengan keras atau memaksa, tetapi hadir dengan kelembutan. Ia mengusap luka, menenangkan gejolak, dan mengajarkanmu untuk berdamai dengan dirimu sendiri. Dengan sholawat Jibril, engkau belajar menerima, memaafkan, dan melepaskan apa yang seharusnya dilepaskan, agar batinmu kembali bersih. Banyak orang mencoba menutupi kegelapan batinnya dengan penampilan luar yang tampak baik-baik saja. Mereka tersenyum, tertawa, seakan tidak ada masalah. Namun di dalamnya hati mereka menangis. Sholawat Jibril mengajarkan bahwa kebersihan batin tidak bisa dibuat-buat. Ia harus dihidupkan dari dalam, dari hubungan langsung antara hatimu dengan Allah. Dan ketika hubungan itu terjalin, cahaya akan muncul dengan sendirinya, menggantikan semua kegelapan yang dulu menguasai. Bayangkan sebuah ruangan gelap yang telah lama terkunci. Udara di dalamnya pengap, dan segala sesuatu di sana tertutup debu. Lalu, engkau membuka jendela dan cahaya matahari masuk, mengusir semua kegelapan. Begitulah peran sholawat Jibril di dalam batin manusia. Ia membuka jendela hati yang tertutup, membiarkan cahaya rahmat Allah masuk, hingga engkau kembali bisa bernapas dengan lega dan merasakan hidup yang lebih ringan. Maka jika engkau merasa hatimu berat dan gelap, jangan menyerah. Duduklah dengan tenang dan lafazkan sholawat Jibril berulang kali. Biarkan ia bekerja membersihkan ruang batinmu. Engkau mungkin tidak langsung melihat hasilnya, tetapi sedikit demi sedikit, cahaya itu akan bertambah terang. Hingga suatu hari engkau akan menyadari bahwa kegelapan yang dulu menutup hatimu telah berubah menjadi ruang yang penuh cahaya, penuh ketenangan, dan penuh kasih. Bab 10. Jalan pulang menuju cahaya. Pada akhirnya seluruh perjalanan hidup manusia hanyalah satu hal, perjalanan pulang. Pulang kepada Allah, kepada asal mula cahaya kita, kepada Sang Pemilik segala. Dalam perjalanan itu, kita membawa amal, doa, dan setiap jejak yang kita tinggalkan di dunia. Sholawat Jibril adalah bekal yang indah untuk menemani perjalanan pulang itu. Ia bukan sekadar bacaan, tetapi cahaya yang kelak akan menuntunmu melewati jalan yang gelap, menuju tempat yang penuh rahmat. Setiap lafaz sholawat adalah titipan cinta yang engkau kirimkan kepada Rasulullah SAW, dan setiap cinta yang engkau kirim akan kembali kepadamu berlipat-lipat sebagai syafaat dan rahmat. Bukankah hidup ini terasa lebih ringan jika kita sadar bahwa kita tidak berjalan sendirian, bahwa ada doa yang mengiringi, ada malaikat yang mendoakan, ada cahaya yang membimbing langkah kita? Itulah kekuatan sholawat Jibril. Ia menyertai, melindungi, sekaligus menuntunmu pulang dengan selamat. Engkau mungkin pernah merasa hidup ini penuh dengan rintangan, tetapi ketahuilah, tidak ada rintangan yang lebih berat daripada lupa jalan pulang. Dan sholawat adalah penanda arah, kompas yang tidak pernah salah menunjukkan tujuan. Setiap kali engkau melantunkannya, engkau sedang mengingatkan dirimu sendiri tentang arah pulang itu. Engkau sedang meneguhkan langkah agar tidak tersesat di jalan yang berliku. Bayangkan sebuah pelayaran panjang. Di lautan luas, kapal bisa terseret ombak, tertiup angin, bahkan hampir karam. Tetapi selama ada cahaya mercusuar di kejauhan, kapal itu tidak akan kehilangan arah. Begitu pula hidupmu. Sholawat Jibril adalah mercusuar itu, cahaya yang tidak pernah padam, selalu menyala agar engkau tidak kehilangan jalan menuju Allah. Dan kini, setelah kita menempuh perjalanan panjang bersama dalam renungan ini, biarkan hatimu menyimpan satu pesan sederhana. Jangan pernah berhenti bersolawat, karena di dalam solawat ada cinta, ada cahaya, ada penjagaan, dan ada jalan pulang menuju Allah. Semoga setiap langkahmu dipenuhi keberkahan, setiap nafasmu dipenuhi rahmat, dan setiap detik hidupmu menjadi perjalanan yang indah menuju cahayanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap langkah kita dalam hidup adalah kesempatan untuk mendekat padanya. Semoga sholawat yang kita lantunkan, terutama sholawat Jibril, menjadi cahaya yang menjaga hati kita tetap tenang, lapang, dan selalu dalam kasih sayangnya. Aku berdoa untukmu yang mendengarkan, semoga Allah melapangkan rezekimu, menenangkan hatimu, menghapus kesedihanmu, dan memberi jalan terang dalam setiap langkah hidupmu. Teruslah bersolawat,
Teruslah berpegang pada cahayanya, karena disitulah letak ketenangan sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.